warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasti Dwi Hastuti, SD Gedung Pani 01, kelas 10, angkatan pertama di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Saya akan mempresentasikan tugas peer teaching. Perangkat pembelajaran yang saya gunakan yaitu 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD pembelajaran, 5. Instrumen penilaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Tetap semangat ya, kita pagi ini akan belajar pendidikan agama Islam bersama saya, Bu Hastin Dwi Hastuti. Saya akan cek dulu siapa yang sudah masuk Zoom dan yang belum masuk Zoom. Oh, ini sudah ada Mas Pepi, sudah ada Mbak Audi, dan ada Mas Wardoyo. Terima kasih. Anak-anak, kita akan belajar tema beriman kepada malaikat, dan kita akan membahas malaikat dan tugasnya. Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulan zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut pembelajaran kita bisa lancar dan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan setelah kita berdoa, kita bersama-sama menambah semangat anak-anak dalam belajar. Ini sudah memasuki Agustus, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus bersama-sama. Oke, setelah kita menyanyikan lagu 17 Agustus bersama-sama, kita akan melakukan pembelajaran pada minggu yang kemarin. Coba Mas Fadi, masih ingat enggak? Kemarin kita belajar tentang materi apa? Kita belajar surat Al-Fil, Bu. Oh iya, benar. Kemarin kita sudah belajar surat Al-Fil, di mana surat Al-Fil itu diturunkan di kota Mekah, dan kita sudah membahas sangat mendetail sekali. Minggu ini kita akan memasuki pembelajaran iman kepada malaikat dan tugasnya. Anak-anak nanti bisa melihat tugasnya lewat Zoom meeting, ada tugas lewat LKPD, nanti anak-anak bisa ngeprint, dan sekarang kita akan langsung memasuki materi beriman kepada malaikat dan tugasnya. Adapun tujuan pembelajaran kita beriman kepada malaikat yaitu 1, kita memahami makna malaikat. 2, kita mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan kita memahami keberadaan malaikat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, anak-anak, kita langsung memasuki materi mengimani malaikat Allah. Anak-anak pasti pernah melayat ke tempat tetangga atau saudara atau kerabatmu. Setiap orang pasti akan menjumpai kematian. Ketika kematian itu datang, saat itulah malaikat Israfil menyambut nyawa makhluk yang ditakdirkan akan meninggal. Itu adalah tugas malaikat Israfil untuk mencabut nyawa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna beriman kepada malaikat yang pertama, kita wajib percaya adanya malaikat walaupun kita tidak bisa melihatnya. Yang kedua, kita tidak boleh menyembah malaikat karena malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah.
Yang ketiga, kita mengenal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Itu adalah makna beriman kepada malaikat. Kita lanjutkan, nama malaikat itu ada 10 yang wajib kita percayai. Yang pertama, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Itulah nama-nama malaikat yang wajib kita imani. Sekarang kita akan membahas nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya. Yang pertama tadi anak-anak malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil tugasnya meniup trompet tanda hari kiamat. Yang kelima, malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang keenam, malaikat Atid yaitu tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat yang ketujuh yaitu malaikat Munkar, yaitu tugasnya mentanyai manusia di alam kubur. Malaikat Nakir yaitu tugasnya menyiksa manusia di alam kubur. Kemudian malaikat yang ke-9 yaitu malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang terakhir nomor 10 yaitu malaikat Ridwan, tugasnya mencatat tugasnya menjaga pintu surga. Itulah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dicatat ya anak-anak tadi nama-nama malaikat dan tugasnya. Kita lanjutkan yaitu materi menerima keberadaan malaikat. Kita wajib menerima keberadaan malaikat yaitu dengan cara kita meyakini lewat kitab suci Al-Quran. Setiap hari kalian pasti membaca Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan Al-Quran merupakan bukti adanya malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul. Tanda keberadaan malaikat yang kedua yaitu adanya hujan, adanya panas. Anak-anak bisa mengetahui hujan itu tidak merata. Kadang di kota Semarang itu hujan, kadang di Kendal itu panas. Itulah tanda bukti keberadaan Mikail membagi rezeki. Yang ketiga yaitu adanya kematian. Apalagi ini ada penyakit COVID-19. Nah, banyak sekali orang yang meninggal dunia karena virus COVID-19. Itu sebagai bukti adanya malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa manusia. Oke, itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Ada 3 tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan bertanya apakah anak-anak itu memahami materi pembelajaran ini, sudah paham atau belum? Paham, Bu. Ya. Kalau sudah paham, sekarang saya mau bertanya. Nih Mas Febi yang masih eksis memperhatikan pembelajaran kita, saya akan tanya. Malaikat itu ada berapa? Ada 9, Bu.
Ada 10. Oh, ada 10. Ya. Iya. Ngantuk ya? Ya, ada 10. Coba saya ingin tahu nama-nama malaikat yang kamu ketahui dan tugasnya. Silakan. Oke. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail menyampaikan rezeki. Malaikat Raqib mencatat amal perbuatan baik. Atid mencatat amal perburuk. Ridwan menjaga pintu surga. Malik menjaga pintu neraka. Israel mencabut nyawa. Mungkar dan Nangkir menanyai di alam kubur. Israfil meniup sangkakala. Iya, terima kasih Mas Febi telah menjawab pertanyaan Bu Guru. Semoga anak-anak yang lain tidak bosan dengan materi pembelajaran agama Islam dan tetap anak-anak tertarik walaupun pembelajaran kita lewat daring. Oke? Ya, Bu. Anak-anak, saya minta kepada kalian, salah satu dari siswa yang mengikuti pembelajaran daring ini, untuk menyimpulkan pembelajaran kita. Satu, apa makna belajar, maksud saya, apa makna memahami beriman kepada malaikat. Terus yang kedua, sebutkan nama malaikat dan tugasnya. Coba itu 2 pertanyaan itu disimpulkan lewat catatan yang sudah kamu catat. Gini Bu, untuk makna beriman kepada malaikat itu kita meyakini bahwa malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, Bu. Ya, karena lalu meyakini bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah. Lalu meyakini bahwa malaikat ini memiliki sifat khusus seperti selalu patuh kepada Allah, diciptakan dari cahaya, kemudian tidak makan dan minum, dan sebagainya, Bu. Yeah. Lalu untuk tugas dari malaikat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Ya, terima kasih. Tadi Mas Febi sudah menjawab nama-nama malaikat dan tugasnya. Akhirnya selesailah sudah materi beriman kepada malaikat dan tugasnya. Anak-anak nanti menjawab tugas di lembar LKPD, nanti di print, minta tolong kepada orang tua untuk ngeprint, nanti dikerjakan ya anak-anak. Kalau ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan. Gimana, sudah jelas belum materinya? Alhamdulillah Bu, sudah jelas. Sekarang kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, tapi sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan materi pembelajaran minggu depan. Minggu depan kita akan belajar materi perilaku terpuji, diantaranya pantang menyerah dan gemar membaca. Itu akan kita bahas minggu depan. Anak-anak bisa belajar untuk mempersiapkan materi kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tetap pesan kepada anak-anak yaitu agar selalu prokes. 1, selalu memakai masker. Yang kedua, jauhi kerumunan. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, selalu cuci tangan. Itu yang harus anak-anak terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Semoga anak-anak selalu terjaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.